A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Anissa Armi. Saya berasal dari kelas 11 F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksa Fira Fayori dari kelas 11 F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berdiri di sini menyampaikan pidato yang berjudul Keberkahan Ilmu. Salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa sih yang tidak ingin mempunyai ilmu yang berkah? Pasti semuanya ingin mendapatkan ilmu yang berkah. Betul apa betul? Betul. Sebab ilmu yang berkah dapat memberikan manfaat, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ilmu yang berkah membuat seseorang lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita belajar ilmu sedekah, kita lebih sering bersedekah, dan juga kita belajar dari bahayanya sombong, dan berkahnya pun kita dijauhkan dari sifat angkuh dan sifat sombong. Terlihat kebermanfaatan ilmunya ketika perintah dilaksanakan dan ketika larangan dijauhi. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dalam ayat ini, Allah memberikan pernyataan yang tegas, perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Artinya apa, saudaraku? Artinya, kualitas manusia dilihat dari ilmunya, karena segala aspek kehidupan yang kita kerjakan harus dengan ilmu. Mau sholat, ada ilmunya. Baca Al-Quran, ada ilmunya. Buat ceramah, ada ilmunya. Mau sukses? Mau dong. Jika ingin sukses, juga ada ilmunya. Tapi, ilmu yang seperti apa, saudaraku? Yaitu ilmu yang berkah. Tapi, bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan ilmu tersebut? Yang pertama, yaitu dengan menata hati dengan niat dan maksud bukan karena dunia, namun karena Allah dan ingin menjayakan Islam serta menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Kemudian, tanamkan sikap rendah hati, ikhlas dan ridho. Jangan sampai niat kita belok karena tujuan dunia. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang belajar karena tujuan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan Imam Syafi'i pun berkata, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati seseorang manakala hati tersebut dipenuhi oleh maksiat. Maka dari itu, saudara, kadang-kadang kalau kita belajar itu susah masuk ke otaknya. Betul. Susah nerapnya. Maka dari itu, saudara, berhentilah berbuat maksiat. Cara yang kedua, agar kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu, yaitu belajar adab dahulu sebelum kita belajar ilmu. Karena percuma gelar berderetan, ilmu bertebaran, duit miliaran, tapi akhlak diabaikan. Jangan harap dapat keberkahan, maka utamakanlah adab. Baik adab terhadap ilmu, terhadap guru, maupun adab terhadap majelis ilmu. Jika kita tidak bisa berbicara yang baik, maka daripada gunjing atau menggibahkan orang, ngomong yang kotor, lebih baik diam.
Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu apa wujud dari keberkahan ilmu tersebut? Di antaranya orang yang ilmunya berkah, maka ia senantiasa menjalankan aktivitas kehidupannya menjadi mudah, ibadahnya menjadi lillah, dan hatinya menjadi istiqomah. Karena dengan ilmu, yang susah menjadi mudah, yang mahal jadi murah, yang jelek jadi indah, yang lelah jadi lillah, yang lillah jadi ibadah. Kemudian, apa itu saudaraku? Orang yang memiliki ilmu yang berkah akan diangkat derajatnya oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina ulul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberimu kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, diangkatnya derajat oleh Allah, makanya kita lihat guru-guru yang mengajar kita. Mereka adalah orang-orang yang hebat, dimanapun mereka berada, selalu dihormati dan dihargai oleh banyak orang dengan sebab ilmu. Apakah saudaraku pernah melihat guru-guru ataupun ustadz-ustazah yang minta-minta di jalanan? Tidak pernah. Guru-guru kita seperti senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah dengan sebab ilmu. Makanya rata-rata pada sukses, punya pondok pesantren, punya majelis, punya travel bagi umroh, senantiasa jemaahnya banyak. Betul apa betul? Betul. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu yang terakhir, orang yang kalau ilmunya berkah maka akan selalu diamalkan. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Hadis riwayat Tabrani. Saudaraku, mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan ilmu dan manfaat dunia dan akhirat. Sekianlah pidato yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.